Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Khairul Yusuf dengan NPM 24037120.002 dari program studi agribisnis. Di sini saya melengkapi tugas dari mata kuliah dasar-dasar agronomi. Saya akan memaparkan materi tentang budidaya tanaman stroberi. Yang pertama, pengertian tanaman stroberi. Stroberi atau tepatnya stroberi kebun atau juga dikenal dengan nama arbei dari bahasa Belanda Aardbei adalah sebuah varietas stroberi yang paling banyak dikenal di dunia. Tanaman stroberi telah dikenal sejak zaman Romawi, tetapi bukan jenis yang dikenal saat ini. Stroberi yang dibudidayakan sekarang disebut sebagai stroberi modern atau komersial dengan nama ilmiah Fragaria cananassa farducanes. Yang selanjutnya, klasifikasi tanaman stroberi. Tata nama atau taksonomi tanaman stroberi ini diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, kingdomnya itu di Valentiae, divisinya Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelasnya itu di Dicotyledon, ordonya Rosales, family di Rosaceae, genusnya Fragaria, dan spesies Fragaria sp. Nah, yang selanjutnya morfologi tanaman stroberi. Yang pertama dari akar ya. Tanaman stroberi berakar tunggang yang terus tumbuh memanjang dan berukuran besar. Struktur akar tanaman stroberi terdiri atas pangkal akar, batang akar, ujung akar, bulu akar, serta tudung akar. Panjang akar mencapai 100 cm. Akan tetapi biasanya akar tanaman stroberi tersebut hanya menembus lapisan tanah sedalam 15-45 cm. Yang kedua itu batang. Batang tanaman stroberi beruas-ruas pendek dan berbuku-buku. Buku-buku batang yang tertutup oleh sisi daun mempunyai kuncup atau gema ya. Terus yang selanjutnya daun. Daun stroberi berupa daun majemuk trifoliate. Terdiri dari satu daun dan 3 anak daun dengan tepi bergigi. Permukaan atas berbulu halus berwarna hijau muda atau hijau tua. Permukaan bawah berwarna hijau keabu-abuan dan memiliki 300 sampai dengan 400 stomata per mm persegi. Artinya, tanaman ini sangat mudah kekurangan air karena tingginya laju transpirasi pada saat udara panas. Nah, yang selanjutnya itu dari buah. Buah stroberi yang populer sebenarnya adalah buah semu atau pseudocarp. Bukan buah dalam arti sebenarnya. Buah stroberi berwarna merah yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Sebenarnya adalah reseptakel atau jaringan dasar bunga yang membesar. Buah sebenarnya adalah biji-biji kecil yang berwarna putih yang disebut dengan akene. Nah, yang selanjutnya biji. Biji stroberi ukuran kecil persegi. Tiap buah menghasilkan banyak biji. Biji berukuran kecil terletak pada daging buah. Potensi biji pada setiap buah stroberi dapat menghasilkan sekitar 200 sampai 300 butir biji. Nah, yang selanjutnya bunga. Bunga stroberi berbentuk klaster atau tandan pada beberapa tangkai bunga. Biasanya bunga mekar tidak bersamaan. Bunga yang terbuka awal biasanya lebih besar ukurannya. Bunga berwarna putih berdiameter 2,5 sampai 3,5 cm. Terdiri dari 5-10 kelopak bunga berwarna hijau, 5 mahkota bunga, sejumlah tangkai putik, dan 2-3 lusin benang sari. Benang sari tumbuh pada 3 lingkaran kedudukan. Yang selanjutnya syarat tumbuh tanaman stroberi. Yang pertama, lingkungan tanaman stroberi membutuhkan temperatur rendah. Pembudidayaan di Indonesia harus dilakukan di dataran tinggi. Yang keduanya, suhu yang cukup dingin di malam hari dibutuhkan untuk memicu proses inisiasi bunga. Sedangkan di siang hari, tanaman stroberi membutuhkan cukup cahaya matahari untuk proses fotosintesis dan pematangan buah. Yang ketiga, tempat yang cocok untuk bertanam stroberi adalah lahan berpasir yang mengandung tanah liat, subur dan gembur, serta mengandung banyak bahan organik, tata air, dan udara yang baik. Yang selanjutnya, pedoman budidaya. Yang pertama, pembibitan. Pembibitan ini bisa dilakukan dengan secara generatif dan juga vegetatif. Yang pertama kita bahas tentang perbanyakan dengan biji atau secara generatif. Kita harus membeli benih dari toko pertanian atau toko yang menyediakan benih. Terus si benih tersebut direndam selama 15 menit lalu dikering anginkan.
Setelah itu kita semai ke kotak kayu atau plastik dengan media berupa campuran tanah, pasir, dan pupuk kandang atau kompos dengan perbandingan 1:1:1. Terus si benih disemaikan dengan merata, kemudian disimpan pada temperatur 18-20 derajat Celcius. Nah, kemudian persemaian disiram setiap hari. Setelah bibit berdaun 2 helai, siap dipindah tanam ke bedeng sapi dengan jarak antara bibit 2-3 cm. Media tanam bedeng sapi sama dengan media persemaian. Bedengan dinaungi dengan plastik bening. Selama di dalam bedengan, bibit diberi pupuk daun. Setelah berukuran 10 cm dan tanaman telah merumpun, bibit dipindahkan ke kebun. Yang selanjutnya, bibit vegetatif untuk budidaya stroberi di kebun. Untuk tanaman induk yang dipilih harus berumur 1-2 tahun, sehat dan produktif. Nah, untuk penyiapan bibit anakan dan stolon bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama, bibit anakan. Jadi rumpun dibongkar dengan cangkul. Tanaman induk dibagi menjadi beberapa bagian yang sedikitnya mengandung satu anakan. Setiap anakan ditanam dalam polybag 18x15 cm berisi campuran tanah, pasir, dan pupuk kandang yang halus dengan perbandingan 1:1:1. Simpan di bedeng persemaian beratap plastik. Yang keduanya, bibit stolon. Rumpun yang dipilih telah memiliki akar sulur pertama dan kedua. Kedua akar sulur ini dipotong. Bibit ditanam di dalam polybag 18x15 cm berisi campuran tanah, pasir, dan pupuk kandang dengan perbandingan 1. Setelah tingginya 10 dan berdaun rimbun, bibit siap dipindahkan ke kebun. Nah, untuk budidaya stroberi di polybag, pembibitan dari benih, anakan atau stolon dilakukan dengan cara yang sama, tetapi media tanam berupa campuran gabah, padi, dan pupuk kandang yang berbanding 2:1. Setelah bibit siap pindah, bibit dipindahkan ke polybag besar ukuran 30x20 cm berisi media yang sama. Di polybag ini, bibit dipelihara sampai menghasilkan. Yang selanjutnya, pengolahan media tanam. Untuk budidaya di kebun bisa dilakukan dengan mulsa ataupun tanpa mulsa plastik. Yang pertama kita bahas tentang bagaimana budidaya tanpa mulsa plastik. Pertama, di awal musim hujan, lahan diolah dengan baik sedalam 30-40 cm. Kering anginkan selama 15-30 hari. Terus dibuat bedengan dengan lebar 80x100, tinggi 30-40 cm, panjang disesuaikan dengan lahan. Jarak antara bedengan 40x60 cm. Atau guludan dengan lebar 40x60, tinggi 30-40, dan panjang disesuaikan dengan lahan. Jarak antara guludan 40x60 cm. Kemudian taburkan 20-30 ton per hektar pupuk kandang atau kompos secara merata di permukaan bedengan atau guludan. Biarkan bedengan atau guludan itu selama 15 hari. Terus kita buat lubang tanam dengan jarak 40x30, bisa 50x50 atau 50x40. Yang selanjutnya, budidaya di kebun dengan mulsa plastik. Yang pertama, di awal musim hujan, lahan diolah dengan baik dan dikering anginkan 15-30 hari. Buatlah bedengan dengan lebar 80x120 dengan tinggi 30-40 cm, panjang disesuaikan dengan lahan. Jarak antara bedengan 60 atau guludan dengan lebar bawah 60 dan lebar atas 40, tinggi 30-40, panjang disesuaikan dengan lahan, dan jarak bedengan 60 cm. Kemudian dikering anginkan selama 15 hari. Setelah itu taburkan dan campurkan dengan tanah atau bedengan 200 kg urea, 250 kg SP36, dan 100 kg per hektar KCl. Kemudian siram hingga lembab. Setelah itu pasang mulsa plastik hitam atau hitam perak menutupi bedengan atau guludan dengan kuatkan ujung-ujungnya dengan bantuan bambu berbentuk U. Buatlah lubang di atas plastik seukuran alas kaleng bekas susu kental manis. Jarak antara lubang dalam barisan 30, 40, atau 50 cm. Sehingga jarak tanam menjadi 40x30, bisa juga 50x50 atau 50x40. Buatlah lubang tanam di atas lubang mulsa tadi. Untuk teknik penanaman tanaman stroberi, yang pertama, siram polybag berisi bibit dan keluarkan bibit bersama media tanamnya dengan hati-hati. Terus tanam satu bibit di lubang tanam dan padatkan tanah di sekitar pangkal batang.
Kemudian untuk tanaman tanpa mulsa, beri pupuk dasar sebanyak 1/3 dosis pupuk anjuran, atau dosis anjuran itu 200 kg per hektar urea, 250 kg SP36, dan 150 kg per hektar KCl. Pupuk diberikan di dalam lubang sejauh 15 cm di kiri sampai kanan tanaman. Kemudian sirami tanah di sekitar pangkal batang sampai lembab. Yang selanjutnya itu pemeliharaan tanaman. Yang pertama itu penyulaman. Dilakukan sebelum tanaman berumur 15 hari setelah tanam. Tanaman yang disulam adalah yang mati atau tumbuh abnormal. Yang keduanya itu penyiangan. Penyiangan itu dilakukan pada tanaman stroberi yang tanpa atau menggunakan mulsa plastik. Mulsa yang berada di antara parisan atau bedengan dicabut dan dibenamkan ke dalam tanah. Waktu penyiangan tergantung dari pertumbuhan gulma, biasanya dilakukan bersama pemupukan susulan. Yang selanjutnya itu pemangkasan atau perempelan. Tanaman yang terlalu rimbun, terlalu banyak daun harus dipangkas. Pemangkasan dilakukan teratur, terutama membuang daun-daun tua atau rusak. Tanaman stroberi diremajakan setiap 2 tahun. Yang selanjutnya itu pemupukan, terus pengairan dan penyiraman. Nah, ini sampai tanaman berumur 2 minggu, penyiraman dilakukan 2 kali sehari. Setelah itu penyiraman dikurangi berangsur-angsur dengan syarat tanah tidak mengering. Pengairan bisa dengan disiram atau menjanuhi parit antara bedengan dengan air. Yang selanjutnya itu pemasangan mulsa kering. Dipasang seawal mungkin setelah tanam pada bedengan atau guludan yang tidak memakai mulsa plastik. Jerami atau rumput kering setebal 3-5 cm dihamparkan di permukaan bedengan atau guludan dan antara barisan tanaman. Yang selanjutnya hama dan penyakit yang terdapat pada tanaman stroberi. Bisa kita lihat ada beberapa hama dan penyakit yang terdapat pada tanaman stroberi. Sebenarnya banyak, tapi saya ambil 3 contoh aja untuk hamanya, yaitu ada kutu daun, tungau, dan nematoda. Sedangkan penyakitnya itu ada busuk rhizopus, daun gosong, dan juga layu verticillium, juga virus. Nah, bisa kita ambil contoh lagi kutu daun. Kutu daun itu berwarna kuning-kuning kemerahan, kecil, ukurannya 1-2 mm. Hidupnya bergerombolan di permukaan bawah daun. Untuk gejalanya itu pucuk dan daun keriput, terus keriting, pembentukan bunga atau buah terhambat. Nah, bagaimana pengendaliannya? Bisa dengan insektisida Pastaq 15 EC. Nah, untuk selanjutnya penyakit. Untuk busuk rhizopus, itu gejalanya itu buah busuk, berair, berwarna coklat muda, dan bila ditekan akan mengeluarkan cairan keruh. Untuk pengendaliannya, membuang buah yang sakit, pasca panen yang baik, dan budidaya dengan mulsa plastik. Yang selanjutnya pemanenan. Adapun ciri dan umur panen. Yang pertama, buah sudah agak kenyal dan agak empuk. Terus kulit buah didominasi warna merah, hijau kemerahan hingga kuning kemerahan. Selanjutnya buah berumur 2 minggu sejak pembungaan atau 10 hari setelah awal pembentukan buah. Terus bagaimana cara panen? Panen dilakukan dengan menggunting bagian tangkai bunga dengan kelopaknya. Panen dilakukan 2 kali seminggu. Selanjutnya perkiraan produksi. Produktivitas tanaman stroberi tergantung dari varietas dan teknik budidaya. Nah, sekarang itu pasca panen. Yang pertama dilakukan pada pasca panen yaitu pengumpulan. Terus selanjutnya penyortiran dan penggolongan. Pisahkan buah yang rusak dari buah yang baik. Penyortiran buah berdasarkan pada varietas, warna, ukuran, dan bentuk buah. Terdapat 3 kelas kualitas buah, yaitu yang pertama kelas ekstra. Buah berukuran 20-30 mm atau tergantung spesies, warna dan kematangan buah seragam. Yang kedua kelas 1, buah berukuran 15-25 mm atau tergantung spesies, bentuk dan warna buah bervariasi. Nah, yang ketiga itu kelas 2. Tidak ada batasan ukuran buah. Seleksi kelas ekstra dan kelas 1 yang masih dalam keadaan baik. Yang selanjutnya itu pengemasan dan penyimpanan. Buah dikemas di dalam wadah plastik transparan atau putih kapasitas 0,25-0,5 kg dan ditutup dengan plastik lembar polietilen. Penyimpanan dilakukan di rak dalam lemari pendingin 0-1 derajat Celcius. Nah, yang terakhir manfaat tanaman stroberi.
Yang pertama, warna merah pada buah stroberi disebabkan karena buah ini kaya pigmen antosianin dan juga banyak mengandung antioksidan tinggi. Yang kedua, buah stroberi dimanfaatkan sebagai makanan dalam keadaan segar atau olahannya. Produk makanan yang terbuat dari stroberi telah banyak dikenal, misalnya sirup, selai, ataupun stup. Terus yang selanjutnya, buah stroberi secara alami mengandung serat vitamin C, rendah lemak dan kalori. Yang terakhir, selain mengandung berbagai vitamin dan mineral, buah stroberi terutama biji dan daunnya diketahui mengandung ellagic acid. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.